Halo sahabat Kibas Elok, bertemu lagi dengan saya Cenihan. Kali ini saya kedatangan teman lama nih. Dari mana? Eda Jojor Manurung ya? Oke, panggilnya Eda ya. Benar dong, panggilnya Eda kan? Sekarang cerita dong Eda. Eh, Kenapa terjun di dunia tata rias? Awal mulanya kenapa sih? Kenapa tertarik dengan dunia ini? Awal mulanya kenapa? Terakhir, saya ini basicnya di sekolah perawat ya Bu. Oh, suster jadi nih ya? Iya. Nurse. Terakhir itu saya resign dari tempat kerja 2013. Nah, biasa kerja bingung-bingung. Sesudah itu apa ya? Jadi 2015 saya terjun nih. Ada dua sih tadinya saya geluti menjahit sama make up, tapi yang jalan di make up. Memang kalau untuk hobi sih memang ada. Hobi di ini baju. skill Oh, di skill di, gini. memang hobinya dari kecil. Iya. Ya, terus mulainya di usia usia berapa tuh? Nggak apa-apa ngomong usia nggak apa-apa ya. 35. Enggak, di sini mulainya 35. Nanti saya juga mau agak sedikit spill. Ibu ini, Edaku ini benar-benar adalah menurut saya sangat salut karena jadi tidak ada batasan usia untuk memulai sebuah karir, itu cita-cita. Kalau memang diseriusin, kalau memang ditekuni, you nailed it. Ya kan, kamu berhasil loh. Menurut saya ikutin Instagram kamu dari nol, dia berhasil. Jadi nggak ada batasan usia, jadi nggak usah takut ibu-ibu semuanya. Kalau memang Anda mau berpaling, mengganti profesi, just do it. Yang penting serius ya. Iya. Saya nggak pernah berpikir usia sih Bu. Nah, bagus. Memulainya. Bagus. Pokoknya saya ini kerjakan. Saya nggak tahu usia, nggak ada mikir usia. Saat betul, itu. Betul. Nggak, karena kalau udah apa-apa udah ragu, saya udah mau di sini mampu nggak ini, kan banyak yang begitu, banyak yang begitu pola pikirnya ya. Kita mau merubah di sini mungkin supaya juga di podcast ini tampilan Anda yang udah mau sedikit katakanlah bersaksi kali ya. Jadi membuang stigma bahwa nggak ada tuh usia-usia. Karena saya merasa saya muda terus. Betul. Sama kau Eda. Jadi terus mulai tahun 2016 ya. 2015 masuk ke sekolahnya Ibu ya, lulus 2016 ya Bu. 2016. Rajin kamu sekolah juga, saya suka datang kalau lagi kontrol ke Surabaya. Saya punya sekolah di Surabaya, jadi Edaku ini belajar di Surabaya basicnya. Tetapi jangan salah, setelah itu yang saya salut adalah dia juga belajar tidak hanya di saya, tapi dia udah keliling. Mana aja sih? Ayo cerita. Kamu udah belajar kemana-mana loh. Apa kamu sebutin nama juga? Memang basic belajar di saya. Iya, tapi kamu juga pernah belajar di Marta lagi kan, di Puspita Marta. Puspita Marta. Kalau basicnya untuk bridal di tempat Ibu Cenihan School. Kalau untuk tradision rambut dan makeup tempat Ibu juga. Itu yang internasional ya Bu. Kalau untuk tradisionalnya di Puspita Marta. Lalu kemana lagi? Setelah itu ambil private personal ke mua-mua yang senior. Yang hit-hit deh ya. Mulai dari Mas Arman, Mami Olis, banyak deh Bu, ada 10 kayaknya. Wow. 10 perias hits udah dia. Kalau ibarat di cerita Kopingho, itu kan ada pesilat-pesilat yang dia tidak pernah hanya puas dengan ilmunya. Dia belajar lagi ke istilahnya ke gunung sini, ke gunung sana, belajar semua, akhirnya kan dia jadi hits kan, jadi yang tertinggi. Sudah pintar pun udah tertinggi, mereka masih betapa istilahnya masih terus menggali ilmu. Itulah di dunia kita ya, nggak ada salahnya. Kita harus upgrade ya. Betul. Wow, hebat. Di mana saja tadi udah dijawabnya. Akhirnya kenapa akhirnya berkonsentrasi jadi perias Batak? Kenapa? Mungkin ya karena lingkungan ya Bu. Karena Eda juga orang Batak. Karena orang Batak lingkungannya lingkungan. Dan biasanya kan orang di media sosial kan lihat tuh, misalnya dia mau cari mua Batak. Nah, yang misalnya kayak kalau orang Cina cari mua Batak ya
kayaknya nggak inilah Iya, ya. aneh Pasti dia juga. cari yang ya, pasti dia cari Iya yang sih, ini betul, yang betul, betul. sesuai dengan wedding dia kan Betul, gitu ya betul, Bu betul, ya. betul. Iya, ya saya Ya kan setuju. muncul langsung di Iya, ini iya, iya, kan, iya. misalnya di Instagram kan langsung muncul. Ya, saya setuju karena berapa puluh tahun, 35 tahun lebih saya berkarir di dunia tata rias pengantin. Ya memang pada akhirnya memang karena saya mungkin karena Chinese ya, jadi Ya, banyak lainnya yang memang Chinese juga. ya. Ada sih pengantin Batak ada, tapi nggak banyak lah. Ada berapa persen, mungkin hanya 5% kali ya. Benar, saya juga gitu Bu. Ada kok yang Sunda ada, Tapi Jawa ada, sedikit tapi ya. iya mayoritas ya pengantin Batak. Ya, kalau yang pengantin Jawa kayaknya cuma 2 deh, 2 orang. Itu pun kalau saya yang pengantin Jawa yang saya make upin kebetulan ya teman sendiri, si model, si Asri Welas itu saya make upin. Walaupun dia Jawa kan, dia mau sama saya karena kan memang udah sering di make up sama saya. Tapi selebihnya nggak begitu banyak sih. Kan Pais kan saya juga walaupun udah belajar, jujur karena saya nggak tekunin, saya jarang terima tamu tiap hari, tiap minggu udah mendas pengantin Jawa, takut juga saya, takut dibully. Nah, kalau salah dikit, miring dikit, habislah hidup kita. Sama juga kok Bu, iya saya juga gitu kan. Dan enaknya sekarang kan ya make up only, yang untuk paesnya kita pakai tim kan gitu kan. Tapi itu Batak ada Pais kan? Nggak ada. Saya mau tanya nih Eda, apa yang menjadi ciri khas riasan pengantin Batak dibanding dengan tradisi lainnya? Yang sangat signature, ya ini Batak nih pasti. Ada nggak sih? Ya kalau untuk look makeupnya ya biasanya lebih ke arah bold aja ya Bu. Udah baru ya aksesoris. Jadi kalau dalam makeupnya nggak terlalu. Enggak. Oh ini pasti ini pengantin Batak. Oh ini pasti pengantin Batak. Agak sulit ya kita melihatnya secara kalau makeup ya. Karena kalau makeup itu kan tergantung request betul. para klien ya. Ya sih. Jadi yang bisa membedakan berarti aksesorisnya ya. Bagaimana Anda menyesuaikan riasan wajah dengan tipe kulit pengantin, terutama untuk upacara adat kan panjang banget kan. Pengantin terkenal kan dari subuh ya. Jam berapa sih udah ngerias? Paling pagi jam berapa? Paling jam 1. Mulai jam 1. Pestanya padahal sampai malam ya saya nggak luntur. Nah itu nyiasatinnya gimana tuh supaya dia tahan lama? Ya kita ini dari produk-produk kita, teknik kita itu harus benar-benar kita kuasai sesuai dengan jenis kulit klien. Begitu ya, iya sih. Kalau nggak nanti kalau nggak disiasat, kan ada yang luntur, nggak pernah luntur. Iya, luntur. Kan kadang-kadang nggak semuanya pesta di ruangan AC. Iya, benar. Ada pesta adatnya kan kadang-kadang ruangannya karena butuh ruangan yang besar, walaupun AC-nya ada, tapi karena banyak antara ada dan tiada itu AC kan. Nah, itu pengantin kesian loh di depan panggung dengan lighting yang sedemikian dahsyat kan, sehingga dia jadi ya kan agak sedikit ini kayak nyiasatinnya gimana tuh? Nanti kan setelah pemberkatan, mereka selesai pemberkatan itu jam 11, mereka pengantin sudah di gedung. Itu ada tahap proses retouch, touch-up makeup. Nah, di situ kita kalau ada yang misalnya yang berubah, yang longsor dulu matanya copot ya di situ sebelum masuk ke gedung di tahap touch-up sama retouch itu, rambut berubah, makeup ya lebih ke ini sih, lebih tajam ya Bu. Ganti warna lipstik. Suka dukanya ya kadang-kadang kita dikasih waktu hanya dengan waktu yang sangat semepet mungkin. Saya ngalamin itu. Jadi kasih waktu hanya 15 menit, kadang 10 menit suruh ngubah rambut, betulin makeup. Emang kita kayak kadang-kadang kita jadi kerjanya kayak tukang sihir ya, saya kayak Harry Potter ya. Ini. Aduh. Ada warna atau elemen khusus gak yang sering digunakan dalam riasan wajah pengantin Batak? Misalnya lipstick harus merah jeder. Kalau makeup bold pasti kan makeupnya harus sedikit bold ya, lebih kelihatan gitu, lebih medok lah ibarat bahasa Betawinya ya. Kalau untuk di adatnya ya itu
Kalau untuk lebih cetar lagi sih ya Bu, karena kan kita udah memakai aksesoris ya. Nah, jadi kalau warna yang lebih tajam kayak bibir Merah ya, harus merah jeder gitu ya. Yes, gloss on-nya lebih diterangin dikit karena udah didukung sama aksesoris yang warna merah. Itu untuk Batak namanya sortali. Jadi kalau warnanya lipstiknya terlalu pucat, jadi kebanting jadi ya. Nggak kebanting sama aksesoris pengantinnya. Apalagi dengan ulosnya dan segala macam, emasnya, bayang sih. Bagaimana Eda menjaga riasan tetap terlihat segar sepanjang acara adat? Yang tadi ya udah sedikit disinggung ya. Ada lagi nggak trik-trik misalnya? Ada nggak sih kosmetik khusus yang kamu ketemu sekarang? Apa boleh spill juga? Mungkin kayaknya lebih harus setting spraynya lebih banyak nih. Atau misalnya apanya lah kali yang supaya benar-benar bisa tahan lama. Bagi tips lah ke yang nonton. Itu kalau saya ya Bu, skin preparation-nya harus benar-benar ya, karena untuk fondasinya di situ. Ya, untuk produknya memang sampai saat ini kalau untuk pengantin saya memakai high brand. Dan yang itu sudah kita ini uji ya, udah yakin ya. Iya, udah yakin. Kita trial dulu bukan langsung ke customer gitu. Memang ada uang, ada barang ya saya. Makanya kalau jadi dengan perias pengantin jangan ditawar-tawarin. Saya sedih ya, padahal kita modalnya banyak juga ya. Ada teknik riasan tertentu digunakan untuk menonjolkan keanggunan pengantin Batak. Apa sih harus dalam pengantin Batak nih? Kalau di pengantin Cina, contoh nih ya, kalau saya pengalaman di pengantin Chinese, itu yang harus ditunjukkan mata. Karena tahu kan 90% pengantin Cina kan orang Cina kan mata kecil, sipit, kadang-kadang nggak ada kelopaknya, nggak ada airnya. Jadi, aduh itu kita harus kerja mata-matanya di situ. Yang lain, nah mereka juga ada semua ada plus minus ya. Di kulit mungkin nggak begitu mendapat terlalu banyak tantangan lah karena kulitnya kan putih, ada mulus, enak. Tapi mata itu benar-benar. Kalau di Batak apa? Kalau saya sendiri sih lebih dipernya juga ke mata ya Bu. Mata juga ya. Karena gimana? Biar mata itu tajam, indah. Semuanya jadi cantik ya. Emang kecantikan dimulai kan dari mata turun ke hati. Yes. Benar juga. Ini kita bincang-bincang makeup udah, nanti kita balik lagi. Sekarang kita mau bahas tentang rambut. Batak kan kita bicara kalau rambut nggak hanya pengantinnya aja kan say, ibu-ibunya juga kan kalau sasa kan harus yang tinggi, yang menjulang, yang nggak boleh gepek. Kan suka dibecandain sama kita semua. Makin tinggi sasanya, makin tinggi kedudukannya ya Bu. Itu kalau kejedot kayaknya itu udah benjol, rambutnya tetap utuh. Kadang-kadang mereka tidur aja dibela-belain sampai nggak tidur, yang nggak tidur benar mereka yang demi cantik ya. Biasa gitu. Saya rasa sih bukan ibu umat, ada semua perempuan. Seberapa penting sih tata rambut dalam biasan pengantin Batak? Dan apakah ada gaya rambut tradisional tertentu yang wajib digunakan? Kalau untuk di pengantin Batak, karena untuk pemakaian aksesoris sortali itu bagian depan rambut bagusnya lebih diangkat ke atas ya Bu, tanpa poni, diangkat semua. Karena nanti kan untuk pemasangan pas di jidat. Sortali itu digunakan pada saat adat atau pada pemberkatan juga sudah digunakan? Pas adat. Kalau untuk pemberkatan, kalau pengantin sekarang ini, di zaman sekarang ini mereka lebih ke modern. Oh oke. Jadi untuk rambut ya. Tradisional, internasional. Internasional, iya. Oke. Jadi nanti pas adat itu kita bongkar rambut lagi, pakai sanggul tempel, pakai bunga-bunga dan aksesoris sortali. Kalau di pemberkatan itu biasanya cuma bunga tapi minim lah. Nggak serame waktu adat. Warnanya juga lebih soft, biasa bunga putih, pink. Atau pakai crown, mahkota dan boleh aja. Jadi ya lebih modern kalau pemberkatan. Pada umumnya pengantin internasional gitu ya biasanya. Internasional. Memang bajunya juga gaun putih biasanya ya. Putih. Oke.
Bagaimana cara Anda mempersiapkan rambut pengantin agar bisa menahan beratnya aksesoris seperti sunting atau ulos? Kalau short tali itu nggak berat sih ya Bu. Bukan hanya short tali. Kan kadang-kadang Oh, bagian Batak kan pengantin. ada yang pakai sunting-sunting juga kan? Ada nggak sih? Ada kan? Kalau untuk Batak Toba nggak, kecuali Batak dari suku Batak lainnya Mandailing ada. Tapi kalau Oh. untuk yang Toba Mm-mm. simple sih. Kalau yang Mandailing itu baru pakai kayak suntiang gitu yang tinggi. Oh, ada bedanya. Ada Ada. berapa macam? Kalau Ada berapa macam Batak itu misalnya tadi Batak yang pakai Batak Toba, Heeh. Batak Karo, yaitu besar juga ya tudungnya ya Bu. Heeh. Simalungun, Mandailing, Mm-mm. Pak. Oh, ada banyak juga ya. Jadi beda-beda itu tadi. Iya, yang Karo itu, besar juga, berat. yang kan ada yang seperti gini kan. Iya. Itu nanggulannya pakai apa? Sanggulnya harus pakai. Kalau Karo itu nggak pakai sanggul, dia dicepol aja Bu, dicepol. Karena kan nanti dia kayak pakai topi tapi besar. Iya. Yang seperti gini kan? Yang kalau yang emas kayak ya, gini mandailing, itu. ya itu diikat. mandailing. Biasanya kalau dikasih pandannya juga. Ada yang Buat berat nggak? Beratnya lebih berat. Yang lebih paling berat sih itu. lebih berat. Tapi nggak seberapa pengantin Padang kali ya. Paling berat pengantin Padang kali ya. Kalau pakai pandan tetap berat sih ya. Berat ya? Oh, pandannya itu udah berat. Iya. Kalau pakai pandan ya. Jadi siap-siap ya kalau udah memilih pengantin adat, memang harus siap-siap. Resikonya adalah menahan berat ya. Iya, aksesoris rambut tergantung daerahnya ya Bu. Betul. Iya sih. Tapi anak-anak sekarang masih pada mau. Iya mau. Adat sih mereka kadang-kadang ikutin orang tua ya. Kalau adat kadang-kadang Kalau harus memang ya. berdasarkan dia sukunya itu, ya memang aksesorisnya itu ya mau nggak mau ya kan pakai sih. Iya juga. Apakah pengantin Batak selalu menggunakan sanggul? Jika ya, bagaimana proses pembuatannya? Pengantin Batak selalu menggunakan sanggul nggak sih? Kita bicara yang udah malamnya ya, yang udah yang adatnya lah. ya Bu. Selalu menggunakan sanggul nggak? Kebanyakan pakai. Ada juga yang tanpa pakai. Kalau nggak pakai jadi bagaimana? Disasak aja gitu. Dari rambut asli disasak. Iya, dari gitu. rambut aslinya. Diolah, disasak, dibentuk sehingga jadi berupa kayak sanggul. Iya. Hanya nggak sebesar sanggul tempel ya Bu. Kan ada yang nggak mau memang yang pakai sanggul besar itu ya. Jadi dari pakai rambut dia sendiri. Nah, sanggulnya Batak sendiri namanya apa sih? Kalau di Jawa kan ada ukal tekuk, ukal mayang. Kalau yang Batak biasanya pakai yang tekuk, Ibu. Pakai yang tekuk, sama ya kayak Jawa ya. Sanggul Jawa dipakai di Iya. Kalau aslinya sih, kalau dulu ya katanya Batak itu nggak pakai sanggul. Oh, jadi rambut asli. Rambut asli. Hanya kan udah makin kesini ya pakai ngikut Jawa. Nah, kalau rambut pengantinnya agak tipis kan, ya kita mengharapkan semua, misalnya kita mau ngerias pengantin, calon pengantin yang mau kita rias itu rambut tebal, ikal maya atau yang enak ya, rambut kamu kan enak disanggul tuh gampang. Nah, kalau rambutnya tipis atau misalnya pendek kebetulan kan nggak selalu cewek harus rambut panjang. Itu dia habis potong atau salah potong, whatever lah, pokoknya rambutnya pendek. Ngakalinnya gimana? Biasa itu tim saya, kadang saya pakai tim untuk rambut ya. Ya hairstylist ya. Biasa pakai rambut tambahan sih. Apa extension itu ya? Hair clip ya? Hair clip, ya lebih. Ini kan hair clip. Jadi bisa panjang baru diolah ya. Baru itu yang dibentuk. Jadi kerja double ya. Itu kan gitu ya, double nggak sih? Walaupun kita ini make up, memang rambut itu harus mendukung juga. Oh, iya dong. Kadang-kadang orang berpikir make up udah cantik, rambut tenang aja. Salah loh. Benar. Justru rambut tuh kalau menurut saya sih 50-50. Make upnya udah cantik, kalau cantik sekali, kalau rambutnya salah, iya benar, nggak bagus juga. Rambutnya bagus, make up bisa tuh nggak bagus juga. Dua-dua tuh kayak sisi mata uang ya, dua sisi mata uang yang harus berdampingan dan selaras ya. Ya sih. Apa yang menjadi tantangan terbesar dalam menata rambut pengantin Batak, terutama yang memiliki rambut tipis? Tadi kan saya udah itu tadi ya. Kalau rambut tipis kan tadi harus pakai hair clip. Tantangan terbesar. Jadi biaya tambah naik gak sih? Bercanda. Biayanya tambah naik gak? Biasa. Aduh ini rambutnya.
aduh rambutnya setengah mati nih ngerjain ini. Nah, Biasanya bisa enggak juga sih ya ya. Bu. Udah paket lah ya. Iya. Itu resiko kita sebagai perias. Iya. Kita harus bekerja dengan profesional, memberikan dia yang terbaik. Karena itu adalah sebetulnya kan kayak ajang kita juga promosi juga secara tidak langsung kan. Kalau di pengantinnya cantik, dia puas, mulut keluarga kan, nggak orang apapun pasti kan. Apalagi Batak ini emosinya dari mulut. Kayaknya kalau nggak hanya Batak deh, mau Jawa, mau Cina, mulut kalau pengantin udah habis diomongin. Kalau Jilung diomongin semua. Kadang pun dia ada di acara pesta sambil makan. Kalau ibu-ibu yang suka ngegibah ya, lihat pengantin kayaknya bulu mata copot ya, dia ada yang diomongin. Ya kan. Aduh. Apakah tata rambut pengantin Batak bisa dimodif agar terlihat lebih modern tanpa kehilangan unsur tradisionalnya? Boleh ya? Boleh Bu. Sekarang udah modern sih. Ya. Saya mau tanya, sambal Batak berarti nggak ada pakemnya? Nggak ada. Itu dia kalau nggak salah itu model apa ya? Timpus gitu sih sebenarnya. Kan kalau Jawa kan ada pakemnya ya. Iya. Walaupun pakemnya sunggar misalnya, kalau tapi sunggar kan juga nggak harus 2 cm ya, enggak lah, disesuaikan juga dengan rahangnya, dengan bentuk wajah. Kalau dulunya ya Bu ya, pakemnya itu sanggul timpus gitu aja. Namanya sanggul timpus. Oke. Sekarang udah modern. Iya. Karena sekarang juga udah mau lebih simple, lebih lebih modern ya. Lebih modern sih. Yes. Malah makanya ada yang pakai rambut sendiri juga nggak pakai sanggul tempel juga nggak. Ini ada yang nggak mau. Iya sih, karena takut berat juga ya. Iya, benar. Malamnya nyopotinnya itu yang butuh perjuangan lahir batin. Copotin urusan suaminya. Sekarang kita bahas tentang aksesoris. Apa saja aksesoris khas yang selalu dikenakan pengantin Batak dan bagaimana cara Anda menyesuaikannya dengan keseluruhan tampilan? Nama-namanya apa sih? Kalau kan tadi karena banyak ya kan, ada sukunya apa, dari Toba, dari mana kan beda-beda ya. Kalau untuk Toba itu namanya kan sortali ya Bu ya. Nah itu kita sesuaikan aja dengan bentuk ini klien ya. Udah kalau itu sih nggak terlalu ini untuk yang Batak Tobanya ya. Dan harus kita sesuaikan juga tinggi rambut. Baru sortalinya jangan terlalu turun atau terlalu naik. Dia biasa adanya di patokannya di atas alis. Di atas alis, ya. Karena kalau ketutupan alis juga jelek ya. Iya. Di atas alis tapi tidak boleh, masih kelihatan di sininya nggak, pelit sedikit ya, atau ketutup ya, udah ketutup ya, karena dia tinggi ya. Iya. Karena jadi lebih rendah dari rambut sortalinya. Itu kalau untuk baru ada pakai gondang-gondang ya di sanggulnya ya Bu. Ya, berbentuknya seperti apa gondang-gondang? Bentuk kayak tiang gitu. Oh oke. Itu ditempel di belakang sanggul. Sunting? Bukan. Bukan manggoyang, bukan? Oh dia bentuk segitiga sih Bu. Oh iya saya tahu. Nah ditempel di sanggul. Gitu sih. Nggak terlalu besar sih kalau ini udah. Itu diselipin di antara sanggul dan rambut asli biasanya ya? Iya. Baru udah pakai melati kiri kanan. Kalau yang Simalungun itu biasanya pakai gotong, bulang. Biasanya kadang ada yang spesialisnya yang masangin itu Bu. Oh, ada baca-bacaannya nggak sih? Kalau pada saatnya, kalau setahu saya ya, maaf kalau saya salah. Kalau di Kebanyakan Jawa kan ada Kapais, itu kan ada baca-bacaannya, nggak boleh sembarangan. Bahkan kalau di pengantin Jawa yang saya pernah dengar sendiri ya langsung ya, itu periasnya harus benar-benar harus puasa. Ada ritualnya, maksudnya ritual tuh dia puasa, terus dia juga ada waktu pada saat masanginnya ada mungkin bacaan-bacaan supaya pengantinnya lebih apa sih, kalau dalam Muslim kan ada mawardah, sakinah dan apa tuh ya, iya kan, supaya lebih langgeng, ada baca-bacaannya lah seperti itu. Ada nggak sih di Batak? Kalau di Batak sih sejauh ini saya nggak ada. Kalau saya nggak ada ya Bu, karena yang memasang aksesoris nanti mua sama hairstylist. Sama hairstylist berdua ya. Iya. Jadi nggak terlalu yang sama seperti itu lah ya. Nggak ada ini sih ritual-ritual. Kalau di Batak yang lain kurang tahu ya. Karena itu kan ada yang kalau karo itu ada lagi spesial yang masangnya Bu. Nggak semua hairstylist bisa. Ada yang lebih paham orang adatnya itu yang masang.
Jadi nggak semuanya bisa pukul rata Iya, kira-kira ya. kayak Simalungun juga itu biasanya ada yang spesialis yang mengetahui adat itu, yang datang ke gedung itu untuk membantu memasangkan. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita bahas, jelaskan dong Eda arti penting dari sortali dan ulos dalam pengantin Batak, dalam penampilan pengantin Batak. Itu kan Kalau pasti ada artinya ya. iya, ada artinya sih Bu. Ini Sortali sendiri artinya apa? Maknanya apa? maknanya sortali itu eh, kemakmuran dan kebaikan. Oh, oke. Iya, sebagai mahkota. Aksesoris Iya. itu sebagai mahkota. Kalau mahkota kerajaan di atas, dia di sini ya. Oke. Mahkota untuk pengantin Batak. Jadi melambangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Oke. Nah, kalau ulosnya, Kalau ulos itu memang ini banyak ya Bu. Kalau ulos ini tergantung acara sih Bu. oh beda-beda lagi. Beda lagi. Ada Luas, makna beda, ada maknanya tersendiri. Iya. Dilihatnya dari mana? Dari motif? Bukan tergantung acaranya di Batak ini. Pemakaian ulus ini tergantung acaranya. Oh. Tapi kalau untuk pengantin itu biasanya pakai ini kain tenun yang bernama tuntuman. Gitu. Tuntuman yang begini ya? Bukan? Bentuk songket. Bentuk songket. Namanya tuntuman. Kalau benar-benar ulosnya itu macam-macam Bu. Motifnya kita bicara motif. Iya, jenisnya. Iya. Ada nggak pengantin toba harus pakai yang motifnya ini ada ini juga ada terbagi-bagi begitu juga. Iya. Jadi biasanya kalau harus lebih rinci ya. Lebih kalau ke pengantin biasanya yang melambangkan kebahagiaan. Karena di semua pengantin daerah lain juga begitu, pengantin Jawa juga gitu, Sunda juga gitu. Di Sunda yang ini, Sunda Siger ini kainnya biasanya kan. Iya. Tapi kalau kain benar-benar tradisionalnya ulus itu banyak ya Bu. Bukan untuk acara pengantin aja. Oke. Tapi kainnya dari tenun. Terus cara memasang aksesoris kepala biar tahan 1 hari. Itu kan mesti kuat sekali kan tadi. Jadi pakai itu ya, pakai daun. Kalau untuk Batak Toba itu diikat, ada talinya di belakang. Dia nggak pakai penyangga, enggak. Karena dia kan nggak terlalu besar, nggak terlalu berat ya Bu. Tapi kalau yang kayak mandailing itu pakai. Kalau karo kayaknya enggak. Kalau karo sebelum dia wedding itu diukur disesuaikan dengan kepalanya. Itu nanti dibentuk dari kain langsung. Makanya itu biasanya yang udah paham di adat yang melakukan. Nah, dari semua yang kita bicarakan gini, Eda sini belajarnya di mana? Ada nggak belajar khusus untuk semua? Ini kan kalau saya lihat kan nggak semudah yang kita bayangin kan. Maksudnya banyak juga di suku Batak ini juga aksesorisnya banyak, dari suku mana ini juga beda-beda. Kamu belajarin nggak itu semuanya? Ada khusus mesti belajar juga ya? Kalau kan nanti salah-salah kan diomelin juga, Say. Ya kita banyak ini sih Bu, ya referensi baru di lapangan, jenis-jenis bukan selalu Batak Toba ya yang kita pegang, yaitu Batak Karo, Batak Simalungun. Ya itu benar-benar harus. Iya, belajar di lapangan sih Bu. Oh nggak ada sekolahnya khusus sih itu saya lihat. Karena kalau sekolah belajar adat itu kan satu macam ya, ada banyak pakai sortali itu ya. Kalau untuk yang kemarin saya sekolah di Puspita Marta justru saya ambil yang Jawanya, mana ada Bataknya kan di sana. Oh nggak ada ya malah? Nggak ada, waktu di Puspita Marta saya ngambil wedding tradisionalnya yang Jawa Solo. Nggak ada Batak. Nah, kita belajar di lapangan. Ternyata begitu ya. Ya, sambil ya baca-baca referensi ya Bu. Ya inilah internet apa. Berarti nanti butuh kali kita sekolah, nanti kalau ngajar Eda. Buka khusus pengantin Batak segala macam, kan banyak tuh suku-sukunya Batak juga kan, Batak Karo, Batak
Malungu apa itu kan juga Papa. harus mesti dibikin buku kali, ada kali ada bukunya. Bukunya ada Bu, Ada pakemnya Ada. pasti ada. Ada. Lengkap itu nanti sama aksesorisnya beda-beda Jadi setiap kita daerah. kita mau merias Iya. pengantin apa kita harus coba baca lagi supaya jangan salah ya. Iya. Ya, karena penting loh kalau salah habis kita di Ada, iya Bu. Iya kan, itu juga itu sendiri loh, PR sendiri buat kita kan. Kalau aksesorisnya itu emang ada pakem-pakemnya ya Bu. Ada pakem-pakemnya ya, nggak bisa sembarangan kita Enggak. modif-modif ya. Nanti marah dong. Marah ya. Ya itu yang saya takutin. Iya. Menurut Anda bagaimana pengaruh perkembangan tren kecantikan modern terhadap riasan dan aksesoris pengantin Batak? Kan sekarang riasan pengantin modern, variasi orang juga gaya rambut, gaya makeup kan juga sekarang anak-anak sekarang punya kemauan-kemauan sendiri sesuai dengan perkembangan sosmed sekarang kan mereka udah lihat ini makeupnya mau begini, mau gaya Thailand, mau gaya Korea, mau gaya Turki, mau gaya whatever, banyak sekali pilihan. Bagaimana caranya? Ya kita juga sebagai MUA harus upgrade ya Bu, mengikuti perkembangan juga. Nggak bisa kita hanya udah kita yang tahu kita itu aja. Jadi ketika klien minta kita look ini ya kita bisa minimal tapi tetap dengan ciri khas kita. Ya kita pelajari dulu dia maunya kemana. Iya. Kalau memang dia terserah aja mungkin kita juga saranin mau nggak seperti ini, mau nggak seperti itu ya, kasih saran ya. Iya. Tadi kan kamu juga pernah bilang pengantin sekarang juga banyak yang nggak mau rambutnya di sasak, dia maunya apa namanya flat, ya kan? Ada juga kan yang begitu ya, mungkin dia udah lihat referensi ya. dari Pinterest atau dari mana, whatever. Aduh, zaman sekarang udah nggak mau lagi ya saya mentang-mentang seorang Batak saya sanggul tinggi. Iya, apalagi pemberkatan itu biasanya mereka udah lebih modern ya Bu. Iya. Jadi nanti pas untuk adat baru kita ke ininya, lebih ke ada sanggulnya atau apa, lebih ke pakemnya. Mungkin gini, kalau jadi pengantin saya bisa sedikit memahami. Udah deh kalau yang pemberkatan sesuai apa yang saya mau ya. Cari budak kan yang mau nikah kan, yang flat mungkin orang tuanya kurang kok begini amat makeupmu, gitu kan? Nah, udah malam baru pasang. Saya mauannya orang tua mau sanggul setinggi apa, bagi dua deh ya. Ya itu Bu, kadang mereka mau yang pagi itu soft, sementara kan Ibu undangan-undangannya di gereja itu kan nggak pernah melihat makeup soft gitu ya, jadi nanti mereka bilang itu kurang, ini kurang, ya tapi karena itu kemauan pengantin, ya kita ngikut kemauan pengantin kan, nah dia harus kebalah untuk bicara yang gitu kan. Nanti malamnya baru ikutin orang tuanya lah. Pas adat baru, oh iya, tapi nanti pas ketika kita merias itu kalau orang tuanya nanya, nanti kita di gedung pas adat baru kita kasih yang cetar. Kalau orang tua ini kan taunya lipstiknya merah ya Bu. Tapi saya yakin ini dengan generasi kan berputar ya, kan itu zaman ibu-ibu kita, bukan kita menghina ibu-ibu kita zaman dulu ya, maksudnya sekarang kan anak-anak sekarang, contoh lah misalnya anaknya Eda nanti menikah, dia kan nanti udah anak dia lagi menikah, pasti udah beda lagi. Ya, wawasannya udah beda. Kalau mungkin di zaman orang kita mungkin ya kan, mereka wawasannya kan belum zaman sosmed gimana, apalagi kalau bicara adat, mereka takut diomongin dengan orang-orang satu sukunya atau gimana kan. Tapi kalau untuk yang pemberkatan sih mungkin bisa ya Bu, tapi kalau adat memang agak masih susah ya, masih perlu proses kali ya. Oh kalau adatnya nggak bisa segampang itu merubah mengikuti zaman ya. Apalagi kalau saya masalah busana, masalah warna, masalah itunya mungkin nggak bisa. Apalagi sortali ya. Sortali sendiri tuh ada banyak macam nggak sih? Atau cuma satu macam misalnya? Itu kayak gambar apa sih, kayak burung ya apa sih? Gambar ini gambar rumah adat ya Bu. Itu gambar rumah adat. Gorga. Iya. Sekarang udah banyak yang modifikasi sih Bu. Oh, jadi nggak satu macam aja, banyak macam boleh sekarang. Ada yang pakai juntai-juntai lagi kan, biasa sih gamelan. Iya. Itu. Jadi udah berkembang ya. Berkembang ya. Dimodifikasi ya. Modifikasi. Iya sih. Mungkin nanti suatu saat dia lebih ada diamondnya, diamond juga ada ya. Ada ya, saya perhatiin ya dulu temen sama dia pengantin Batak juga ada sih. Ada. Modern. Tapi ya tetap yang pakai kain merah ya. Iya, kain merah harus nggak bisa ditinggalin itu mungkin.
Itu orang merah Cina ya, sama saya harus ada merahnya ya. Bawa hoki. kekuatan, merah melambangkan kekuatan. Ya. Ibu. Ya itu saya yakin ya benar ada beberapa hal yang tidak bisa Iya. diganggu gugat. Itu karena udah menyangkut adat tradisi Adat. dari zaman dulu ya. Ya seperti pengantin barat juga kan gitu warna putih. Mana ada sekarang orang pengantin internasional terus Pakai berani pakai warna-warni. warna kuning atau warna hijau, kayaknya nggak mungkin kan. Itu kayaknya tetap abadi. Iya. Model walaupun berkembang sedemikian rupa. Well, senang banget nih bisa ketemu. Yang pasti tetap semangat ya. Jadi yang tadi kita bahas bahwa buat teman-teman yang mau mulai menjadi perias, jadi mau jadi mua apapun, mau internasional, mau pengantin apapun, atau mua pengantin atau bukan pengantin, mua makeup juga itu juga jangan dianggap sebelah mata karena orang harus selalu berpikir kalau jadi mua pengantin baru cuannya bergede. Nah, enggak juga sih ya. Ada Jangan mua fokus cuannya dulu, ya, persiapkan diri, ilmu. diri dan mental. Contohnya umur saya pengantin semua orang dari tangga berjuang dan memulai dari usia berapapun seperti Eda kita ini, don't worry, it is about the number. Jadi jangan pernah pikirin umur kita ya, Eda ya. Ibu jadi saksinya kan 12 tahun yang lalu, perjalananku. 16 tahun yang pertama saya gini loh, ini bukan ngegibah ya Bang. Ada ibu-ibu belajar kan di Surabaya murid saya muda-muda semua. Jujur saya juga bingung kenapa semuanya muridnya di bawah 20, bahkan ada yang masih umur 9 tahun, 10 tahun. Jadi kalau ada bukannya ibu tua loh, umur 35 bukan belum tua loh, jangan salah. Jadi ada ibu-ibu yang datang rajin belajar and dance kalau udah sukses. Amin. Aku bangga, tepuk tangan dong. Berkat Cenihan School, berkat Ibu. Enggak lah, berkat semua perjuangan Anda sehingga bisa sampai detik ini. Ya kan? Oke, cuma teman-teman yang nonton di rumah, semoga kisah saya dengan Edaku ini bisa menginspirasi semua ibu-ibu mungkin di rumah yang mau beralih profesi menjadi perias. Jangan pernah khawatir, jangan pernah putus asa, umur saya udah sekian ini. Jangan pernah berpikir seperti itu. Ini adalah contoh yang saya sangat bangga. I'm proud of you. So, sahabat Kibas Elok, sampai bertemu lagi di Kibas Elok berikutnya. Bye.